Selamat datang kembali di channel Traders Lifeline. Help revive your trading. Oke, kita mulai dari time frame weekly dulu seperti biasa. Di time frame weekly, gue mau lihat harga itu mengambil low ini sebetulnya. Ini belum ngambil ya. Kalau kita lihat pergerakan harga sejauh ini sih dibilang bearish, nggak bearish banget juga, karena dia masih belum berhasil breakdown candle hijau. Jadi belum menciptakan CISD ke bawah. Nah, cuma ini nanggung banget gerakan harganya nih, karena yang level ini nggak diambil nih. Jadi dia CISD belum, ya, ngambil low candle hijau ini, candle range low-nya juga belum. Ini untuk di weekly, jadi gue mau lihat harga itu mengambil ini dulu nih, candle range low. Atau kita singkat CRL aja. Gue mau lihat harga itu turun mengambil candle range low-nya tapi nggak breakdown. Di weekly kemudian kita turun time frame daily. Di time frame daily ini kita melihat harga turun ke area diskon, tertahan di order block daily, yang ini. Oke, jadi dia udah di area diskon, reject dari area order block bullish daily, tapi belum ada tanda-tanda naik juga, cuma dia membentuk apa ini, doji ya, doji warna hijau. Hapus dulu deh biar nggak keramaian. Ini CISD gue hapus lagi dulu juga. So di time frame daily dan weekly, kalau kita lihat pergerakan harganya nih indecisive atau nggak bearish, nggak bullish. Nah, kita coba turun time frame 4 jam. Kalau kita lihat nih, hapus dulu semua ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, harga itu sudah mengambil sell side liquidity ini. Jadi di bawah sini nih ada sell side liquidity, ada apa namanya, relative equal low, walaupun sebetulnya ini agak terlalu jauh jaraknya ya. Harga turun mengambil sell side liquidity 4 jam, kemudian dia kelihatan reject ke atas. Nah, kalau di time frame 4 jam ini harga ada hambatan di sini yang terdekat, dan ini belum berhasil break up fair value gap bearish 4 jamnya. Dia menyentuh consequent encroachment dari fair value gap bearish 4 jam, kemudian dia turun lagi. Tapi kalau gue lihat, nanti gue akan jelasin, ini harusnya masih naik lagi. Sebelum gue jelasin kenapa gue berpikir ini akan naik lagi, kita turun time frame 1 jam dulu. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, garis yang paling bawah gue hapus biar nggak ramean. Ini ada market maker buy model. Jadi di sini kita mendapatkan initial atau original consolidation ya. Kita mendapat apa ini namanya, Judas swing ke atas sebelum dia bergerak turun. Nah, di sini dia setelah mengambil likuiditas sell side liquidity 4 jam, kemudian dia menciptakan market structure shift ke atas. Jadi ini udah membentuk
smart money reversal di time frame 1 jam. Ini gue biasa kerja pakai background warna hitam ya, jadi ini warnanya mesti gue rubah-rubah semua. Oke, jadi dia sudah turun mengambil sell side liquidity time frame 4 jam. Kemudian dia membentuk market structure shift ke atas, pullback, dan ini kelihatannya akan lanjut naik. Nah, kemana targetnya ya di sini? Ke area original consolidation-nya ini. Nah, ini sekarang gue akan jelaskan kenapa gue berpikir dia akan naik. Di samping dia sudah membentuk smart money reversal di time frame 1 jam, dan ini juga kelihatannya membentuk market maker buy model, juga di time frame daily-nya kembali dia itu bereaksi terhadap order block bullish daily. Kelihatannya akan naik dulu. Nah, naiknya kemana? Kalau gue lihat dia akan naik ke sini. Ini ada area fair value gap daily, bearish ya, bearish fair value gap daily. Kita, karena ini backgroundnya warna putih, kayaknya gue harus tebelin dikit biar jelas. Jadi kalau menurut analisa gue, harga itu akan naik dulu, kemudian turun. Ini yang gue mau lihat, at least mengambil ini candle range low, candle weekly, candle bullish weekly terakhir. Kenapa gue mau lihat begini? Karena berdasarkan narasi di time frame besarnya. Time frame besarnya itu, ini kan sekarang masuk quarter 2 2025. Quarter 1 2025 kita sudah mendapatkan distribusi bullish. Nah, untuk tahun 2025 melihat keadaan baik geopolitik maupun ekonomi dunia yang masih tidak menentu, gue yakin gold itu akan bullish di tahun ini. Nah, jadi yang mana berarti kalau quarter 2 ini akumulasinya harusnya untuk lanjut naik. Jadi gue nggak percaya bahwa harga tuh akan turun berbalik arah. Ini hanya akan akumulasi, kemudian kita mungkin mencari harga itu sweep atau mengambil likuiditas di bawah sell side liquidity untuk lanjut naik. Dan kenapa area last bullish candle weekly ini menjadi penting buat gua adalah karena di sini sekali lagi membentuk CRT candle, di mana dia ada candle range high, kita singkat CRH, dan di bawah ini kita sebut candle range low atau CRL, kita singkat CRL. Juga di time frame weekly ini ada order block fair value gap bullish weekly. Jadi ini narasi analisa gua bahwa harga itu tidak akan breakdown, tapi hanya akan sweep bawah untuk kemudian lanjut naik. Nah, cuma karena di time frame 1 jam dan 4 jamnya kelihatannya dia membentuk, apalagi khususnya di time frame 1 jam tadi kita udah lihat dia membentuk market maker buy model, maka dan juga di time frame daily kita lihat ada ganjilan berupa bullish order block daily, maka menurut gua harga akan naik dulu ya, bereaksi terhadap bullish order block daily,
kemudian baru dia turun lagi. Kemana? Ke area CRL atau candle range low dari candle bullish weekly terakhir, masuk menyentuh ke dalam bullish value gap weekly, baru kemudian bereaksi lagi naik. Naiknya juga nggak akan langsung terbang lagi ATH ya, karena ini masih baru awal Mei. Dan kalau menurut pengamatan gue di data yang udah in history dari pergerakan harga gold, ini harusnya sampai awal Juni at least dia masih akumulasi gitu. Tapi yaudah, ini analisa gue untuk SAU USD minggu depan. Jadi di dalam analisa gue kali ini gue nggak menyebutkan candle weekly minggu depan akan bullish atau bearish, tapi gue lebih arahnya membreakdown apa yang gue nantikan atau harapkan atau prediksi akan dilakukan oleh harga at the end of the week. Mau candlenya bullish atau bearish gue nggak gitu pikirin, tapi menurut gue ini harga akan naik dulu ya. Di 1 jamnya juga seperti yang gue udah bilang, ini ada kotak hijau, ini adalah original consolidation dari market maker buy model di timeframe 1 jam. Dan kebetulan di sini ada confluence dengan bearish fair value gap daily yang 3 garis ini. Jadi menurut gua harga akan at least masuk ke consequent encroachment dari fair value gap bearish daily di garis biru tua ini, itu di kisaran kurang lebih di 3295 kurang lebih ya. Jadi ini akan naik lagi dulu ke area 3295, baru kemudian ada kemungkinan turun lagi dan mengambil candle range low di bawah. Kita lihat nanti kalau ada perkembangan lain di pertengahan minggu, mudah-mudahan gua akan bikin update-nya lagi. Yang untuk minggu lalu gua awal minggu analisanya bullish, tapi di pertengahan minggu gua ada update di grup gua sih bahwa ini akan turun karena di tanggal 25 April pun gue udah bilang nih ada kemungkinan ke 3228, cuma ya sayangnya di analisa yang gue upload di YouTube-nya kurang gue perjelas atau gue lupa sebutkan. Bagi yang ingin bukti, tulis aja di kolom komen. Kalau banyak yang minta bukti, kalau ada buktinya nanti gue bisa buatkan videonya. For this analysis untuk minggu depan, gue rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kita sama-sama cuan. Salam cuan, salam profit. See you in the next video. Bye.